Shalom semuanya. Ketika menghadapi saat-saat sulit, banyak dari kita bisa merasa Tuhan itu jauh atau diam. Padahal Tuhan telah menjamin bahwa Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita, bahkan di tengah ketidaksempurnaan perbuatan kita. Mazmur 23 ayat 4 tertulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ganamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Seperti pelangi yang muncul sehabis hujan, di mana penderitaan bukanlah bukti Tuhan tidak sayang kepada kita, melainkan sebuah alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita nanti. Jika kita fokus dengan rasa takut kita, maka kita akan merasa bahwa Tuhan sedang mengabaikan kita. Padahal kenyataannya, sekalipun kita berjalan dalam lembah maut, Tuhan tetap bersama kita. 2 Tawarik 7 ayat 14 tertulis, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ungkapkan dengan tulus rasa ketergantungan kita kepadanya. Tuhan sudah berjanji, segala doa kita pasti didengar, dosa kita diampuni, dan negeri kita, dalam artian kehidupan kita, akan dipulihkan pada waktunya yang tepat. Mazmur 34 ayat 18 tertulis, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Sebab status kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Meskipun kita masih jatuh bangun dalam dosa, mempunyai kelemahan, bahkan sempat melupakannya. Karena tercatat dalam Alkitab bahwa tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Meskipun waktu dan metode Tuhan menjawab doa itu mungkin tidak sejalan dengan kemauan kita, tetapi tujuan Tuhan pasti akan terlaksana, yakni melepaskan diri kita dari segala kesesakan. Mazmur 34 ayat 16 tertulis, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Jadi sebagai anak Tuhan, sudah selayaknya kita berusaha sebaik mungkin yang kita bisa untuk hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Tetapi yang Tuhan perhatikan adalah hati kita, sebab sesungguhnya tidak ada satupun orang yang sanggup hidup dalam kekudusan. Bahkan jika ada orang yang merasa bahwa diri dia sudah kudus, maka orang itu sudah jatuh dalam kesombongan. Yang Tuhan inginkan adalah sikap mau berjuangnya kita untuk hidup sesuai dengan standar Yesus. Buktikan sendiri fakta ini, yakni semakin Anda berusaha untuk mau berjuang dalam menuruti apa kata Tuhan, semakin nyata hadiratnya akan terasa dalam hidup Anda. Layaknya orang tua yang bangga dan bahagia ketika melihat seorang bayi sedang belajar berjalan, meskipun jatuh bangun. Demikian pula Tuhan bersukacita melihat setiap langkah usaha kita untuk mendekat kepadanya. Roma 8 ayat 38-39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Karena kasih Tuhan terhadap kita itu sangat besar dan begitu mendalam. Ini bukan ucapan bohong atau sentimental belaka. Faktanya, meskipun telah melalui rintangan waktu yang sangat panjang, hingga sekarang kekristenan tetap ada, malah semakin kuat kita rasakan. Tak terhitung banyaknya sudah orang percaya telah mengaminkan dan mengalami kasih sejati Tuhan yang sempurna, di mana kasih Tuhan ini tidak didasarkan pada apa yang telah kita lakukan atau capai, melainkan Tuhan mengasihi kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Yesaya 59 ayat 2 tertulis,
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Namun dosa memang dapat menciptakan jarak pemisah antara manusia dengan Tuhan. Itulah sebabnya kata bertobat berarti berbalik arah, yakni meninggalkan jalan yang salah dan kembali kepada jalan Tuhan. Ketika seseorang pergi menjauh dari Tuhan, orang itu sedang menutup diri dari bimbingannya. Akibatnya, peluang dia untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau terkena dampak kejahatan di dunia menjadi semakin besar. Perumpamaan anak yang hilang adalah gambaran besar akan hal ini. Dengan demikian, maka benarlah bahwa perbuatan dosa dapat menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, pertobatan dapat menghasilkan pemulihan hidup. Ratapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Perasaan ditinggalkan atau perasaan negatif lainnya sering muncul saat kita sedang menunggu Tuhan bertindak untuk memulihkan hidup kita. Masa penantian ini mungkin dapat menjadi batu sandungan, tetapi kita dapat membuatnya menjadi batu loncatan, di mana saat sedang menantikan pemulihan dari Tuhan, kita bisa menjadikan ini sebagai momen untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan kebenarannya melalui doa, pujian, dan penyembahan, serta membaca Alkitab. Dan lihatlah, meskipun Anda di mata dunia terlihat sedang diam, tetapi di alam roh, iman dan karakter Anda ternyata sedang ditempa menjadi sangat kuat oleh Roh Kudus. Dan ini sangat dahsyat, sebab dalam Yakobus 1 ayat 6-7, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahwa rahasia doa yang dijawab adalah doa yang lahir dari iman. Saat dunia melihat hidup Anda seakan berjalan di tempat, tetapi jika Anda rutin doa, pujian, penyembahan, dan membaca Alkitab, pertumbuhan iman Anda ternyata sedang pesat berkembang, di mana doa Anda akan semakin penuh kuasa, oleh karena iman Anda telah dewasa, mampu mengetahui mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendaknya. Pikiran Anda selaras dengan kehendak Tuhan, membuat apa yang Anda inginkan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah begini, yang terjadi adalah hidup Anda akan dibuat naik, dipakai dahsyat oleh Tuhan. Semuanya ini bisa terjadi melalui penderitaan yang Anda alami. Bahwasanya Tuhan tidak menciptakan penderitaan. Penderitaan hadir akibat perbuatan daging yang dilakukan oleh diri kita sendiri maupun terkena dampak kejahatan di dalam dunia yang jahat ini. Tetapi Tuhan mampu bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan, demi bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Amsal 21 ayat 13 tertulis, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ujian terbesar dalam menghadapi penderitaan bukanlah sekedar bertahan atas rasa sakit itu sendiri, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain di tengah kesulitan. Tuhan memperhatikan sikap kita terhadap sesama, terutama saat kita sedang menghadapi kesulitan. Ia sangat menghargai belas kasihan yang lahir dari ketulusan hati seorang manusia. Oleh karena itu, dalam masa-masa sulit, pastikan setiap tindakan kita didasarkan pada prinsip belas kasihan. Sebab seperti kita berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan pun dengan murah hati melimpahkan belas kasihannya kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sesudah melakukan itu semua, langkah terakhirnya adalah berserah. Berserah tidak berarti menyerah. Arti kata berserah adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar yang kita tidak dapat melihatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Buanglah segala kecemasan kita ke dalam tangannya agar kita bisa beristirahat, karena kedaulatan Tuhan itu akan nyata dapat kita saksikan nanti. Sebagai penutup, Yohanes 15 ayat 7 tertulis,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Kristus berarti menjaga hubungan kita tetap dekat dengannya, yakni melalui doa, mempelajari firman, dan berusaha taat melaksanakan kehendak-Nya. Dan ini merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan hidup. Karena kita percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yang artinya ketika Sang Pencipta itu berkata bahwa barang siapa yang mau tinggal di dalam Dia, segala permintaannya akan dipenuhi. Maka ketika kita sudah tinggal dalam Yesus, mintalah hal-hal yang kita inginkan, kita akan menerimanya, sebab Tuhan sendiri dengan jelas sudah berjanji akan hal ini. Keputusan ada di tangan kita, dan pilihlah untuk berada di sisi Tuhan selalu. Karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu berdaulat dan sanggup menolong hidup kita, seberat apapun kondisi kita, maupun separah apapun ketidakadilan yang kita alami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.